Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang soleh insyaallah. Malam hari ini kita akan tadabbur, memahami, menghayati ayat daripada atau surah daripada surah An-Nasr. Surah An-Nasr, yaitu di dalam urutannya, di sini nomor 103, kalau kita lihat 114, 414, 13, 12, 10, 9 kan. 109 daripada surah di dalam surah-surah Al-Quran yang 114. Jadi di dalam surah An-Nasr. Ya 109 maknanya hampir akhir lah surahnya. Dan memang itu juga, surah Nasr ini adalah surah yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas surah Taubah. Surah Taubah itu di atasnya yang nomor 113 surah Taubah. Nah, selepas surah Taubah turunlah surah An-Nasr. An-Nasr ini artinya kemenangan, An-Nasr atau pertolongan, An-Nasr, Nasran Aziza, pertolongan yang agung, pertolongan yang besar, An-Nasr. Dikisahkan bahwa ketika surah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beberapa hari sampai sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah tidak ingat lagi tentang keduniaan. Rasulullah hanya ingat pada akhirat. Jadi Rasulullah sesudah turun surah ini sentiasa membaca Subhanallah wa bihamdi astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nah, itu saja yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diberitakan dari istri baginda Aisyah dan juga Ummu Salamah dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan lihat bagaimana surah ini disebutkan surah An-Nasr, yaitu pembukaan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia juga disebutkan oleh para ulama, yaitu nama surahnya surah At-Taudi'. An-Nasr, surah At-Taudi'. Sebagaimana kita maklum bahwa ada beberapa surah dia mempunyai beberapa nama. Sebagaimana kita tahu surah Fatihah, Al-Fatihah ada 17 nama itu. Al-Fatihah, Sab'ah Masani, Al-Najiyah, itu nama-nama surah Fatihah.
Surah Al-Isra misalnya. Subhanallazi asra bi abdi laila. Itu ada namanya selain Isra. Ada surah Bani Israil, ada surah Subhana, itu Subhanallazi asra. Jadi ada nama yang lain. Semua nama ini adalah tauqifi. Dari Allah Subhanahu wa taala. Nama begitu urutannya juga. Surah ini sebutnya Taudi', surah At-Taudi'. Yaitu perpisahan. Perpisahan. Karena apa? Sebagaimana dimaklumi di dalam ayat ini, di sana ada makna perpisahan dengan siapa? Yaitu yang mendapatkan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi dari surah An-Nasr ini, kalau kita lihat salah satu keutamaannya yaitu sesiapa yang membaca surah An-Nasr ini sama dengan membaca 1/4 Quran. Jadi membaca surah Nasr sama dengan 1/4 Quran. Karena ada beberapa surah kalau kita baca ia tak dilu menyerupai sama dengan bacaan Al-Quran. Sebagai contoh yang paling tinggi ada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini dikatakan dia baca satu kali surah sama dengan membaca 1/3 Al-Quran. Jadi Rasulullah bersabda pada suatu hari kepada sahabatnya, ayat jizu ahadukum an yaqra'a al-Quran. Adakah seorang dari kalian dia sanggup membaca Al-Quran dalam satu malam? Membaca Quran 30 juz dalam satu malam. Sahabat menjawab, siapa Rasulullah di antara kita yang boleh membaca Al-Quran satu malam 30 juz begitu? Siapa yang boleh di antara kita? Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu sama dengan 1/3. Kalau kita baca 3 kali, artinya sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Ada surah-surah, ada yang separuh baca Quran satu surah ini sama dengan separuh baca Quran, ada 1/3, ada 1/4. Yang separuh kalau kita baca Al-Quran yaitu membaca Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita baca ini sama dengan separuh Al-Quran. Artinya kalau kita baca 2 kali, kita baca pahalanya sama dengan membaca 1 Al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Baca itu sama dengan setengah, separuh Al-Quran kita baca. 2 kali artinya baca Quran. Maka itu kita sebaiknya dalam sehari semalam kita banyak baca Al-Quran. Tidak sempat membaca Al-Quran mushafnya, baca ayat-ayat yang ada fadilatnya tersebut. Yang keduanya yang bacanya separuh juga, ada satu ayat juga atau surah, bacanya satu kali baca sama dengan separuh Al-Quran. Yaitu surah Wal-Adiyat. Wal-adiyati dabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa asarna bihi naqha wa wasatna bihi jam'a. Baca surah itu sama dengan separuh juga. Itu berurutan itu. Antara Izazul dengan Wal-Adiyat. Kita baca satu kali saja sama dengan membaca satu Al-Quran. Yang ini separuh. Yang tadi 1/3 surah Al-Ikhlas. Ada satu surah dibaca 1/4. Artinya kita membaca 4 kali sama dengan membaca Al-Quran. Salah satunya ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baca ayat ini sampai innahu kana tawwaba sekali sama dengan 1/4. Baca 2 kali sama dengan separuh. Baca sekali lagi sama dengan 3/4. Baca sekali 4 kali berarti baca dengan sama 1 Al-Quran. Itulah kelebihan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mau memberikan pahala yang banyak kepada umat Muhammad. Karena Allah adalah Ar-Rahim yang mengasihani khususnya orang-orang yang beriman. Baik, jadi kita lihat surah An-Nasr atau At-Taudi'. At-Taudi daripada wada'.
Yaitu kita lihat ada haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir disebutnya apa? Haji Wida, haji perpisahan pada tahun ke-10 Hijrah. Pada tahun ke-10 Hijrah itu sebutnya Haji Wida, perpisahan. Ini surahnya ini sebutnya Taudi', perpisahan. Surah At-Taudi. Kenapa? Karena surah ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu mabit, pada ayam tasyrik, yaitu pada ayam 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Ya, ini lebih kurang 68 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Karena Rasulullah meninggal dunia selepas itu pada 12 Rabiul Awal. Jadi ada Muharram, ada Safar sudah 60 hari. Ada Rabiul Awal 12 hari, artinya 72 hari. Selepas itu dicampur dengan 20 hari yang ada di sana, 80 lebih hari. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi surah ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mina. Berada di Mina. Karena kita ketahui ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafat, di padang Arafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada baginda surah ayat yang dalam surah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum. Al-yauma akmaltu kemudian wa atmamtu alaikum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang ayatnya yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika berada di mana? Di Arafat. Kan kalau haji kita pergi Arafat dulu. Selepas Arafat baru kita pergi ke Mina. Di Mina ayat surah ini diturunkan. Kita bedakan antara surah dengan ayat. Yang tadi itu ayat yang terakhir diturunkan. Yang berkaitan dengan agama. Selepas itu surah yang terakhir yang diturunkan ini surah Nasr. Surah bukan ayat. Artinya 3 ayat ini diturunkan akhir. Maka dari itu ketika surah ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk menyiapkan untanya, unta baginda yang bernama Al-Qaswa. Untanya berdina, wahai sahabat, tolong kemarikan unta saya. Diambil, diberikan unta Rasulullah SAW Al-Qaswa tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi unta tersebut dan berkeliling sambil berkhutbah. Khutbah Mina. Bukan khutbah yang di Arafat, tapi isinya lebih kurang sama. Sebagaimana yang ada di dalam Arafah tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabdakan di dalam khutbah tersebut, di antara saya tidak tahu apakah tahun depan akan berjumpa lagi atau tidak. Selepas surah An-Nasr ini tidak diketahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah akan berjumpa lagi atau tidak pada tahun hadapan. Karena kalau kita lihat dari ayat ini mafhumnya kan, misalnya kita lihat apabila datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pembukaan Al-Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath di sini semua para ulama sepakat bahwa mafhumnya adalah pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Jadi Al-Fatah ini telah datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga pembukaan Al-Fatah, yaitu pembukaan kota Mekah. Karena kalau kita lihat dari segi sejarah, tidak ada yang berhasil untuk menakluki kota Mekah. Tidak ada yang berhasil dalam sejarah manapun kecuali dibenarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan dengan keadaan perang. Karena sebelum itu kan kita lihat bagaimana tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha mau menyerang Ka'bah. Apa yang berlaku kepada mereka? Mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Raja Tuba. Raja Tuba dari Yaman. Dia juga karena marah pada penduduk Mekah mau menyerang Mekah. Tapi ketika dia mau menyerang Mekah, dia
ditimpa sakit. Diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tabib tidak boleh menyembunyikannya. Dipanggil semua tabib. Dia raja yang hebat. Keliling ke barat dan timur, Yaman. Tapi tidak ada seorang pun tabib yang boleh menyembuhkannya. Akhirnya salah seorang penasihatnya berkata kepada raja, "Wahai Tuba, raja, Tuba ini sebutan nama orang raja Yaman. Ya, kalau kita dalam istilahnya kan ada raja-raja Yaman disebutnya apa? Tuba. Raja-raja Mesir disebutnya Firaun. Raja-raja Rum disebutnya Kaisar. Raja-raja Farsi disebutnya Kisra. Raja-raja Habasyah disebutnya Najasyi. Nah, yang ini raja-raja Yaman, Tuba. Nah, kata penasehatnya, mungkin Tuhan ada sesuatu di dalam hati Tuhan. Sampai semua tabib tidak boleh menyembuhkan Tuhan. Apa mungkin ada sesuatu yang boleh membuat Tuhan sakit? Apa? Akhirnya dia mengakui bahwa saya memang berniat. Karena orang-orang Mekah tidak menghormati saya mau menghancurkan mereka semua. Saya akan menghancurkan orang Mekah dengan tentara. Tidak lama selepas itu akhirnya saya sakit seperti itu. Mungkin itu sebabnya. Akhirnya kata Raja Tuba, baiklah kalau begitu, aku hapus niatku tersebut. Aku keluarkan dari diriku niatku untuk menghancurkan orang-orang Mekah. Selepas niatnya hilang, dia sembuh. Dia semua. Itulah, ya tidak akan ada yang berhasil. Mau menyerang ke Mekah, tidak akan ada yang berhasil. Semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti akhir zaman, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dilakukan oleh orang-orang tertentu itu pada akhir zaman ada. Jadi Fatah di sini pembukaan Mekah. Jadi ketika datang kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembukaan Mekah, Fatah. Hanya Rasulullah bersabda, telah dibenarkan kepada aku hanya sekelip mata atau satu saat saja pada waktu siang untuk membukanya, bukan untuk menaklukinya. Makanya kita tidak boleh mengatakan penaklukan Mekah. Tidak boleh dikatakannya pembukaan Mekah sebagai adab, sebagai sopan santun. Nabi Muhammad tidak menakluki, tapi membuka Mekah. Kenapa membuka? Karena Nabi Muhammad kan memang diusir dari sana. Sekarang balik lagi ke sana, membukalah artinya, bukan menaklukinya. Karena Rasulullah diusir dari Mekah, maka istilahnya itu Fatah. Nah, Fatah ini ada satu surah sendiri, surah Al-Fatah. Nah, surah Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, itu ayat ini, surah Fatah, pembuka. Jadi dikatakan bahwa datang kepada Rasulullah SAW pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga pembukaan. Dan ketika itu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika dibuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah tersebut, engkau melihat semua manusia masuk ke dalam Islam secara berkelompok-kelompok. Itu kamu lihat. Makanya selepas dibukanya kota Mekah, semua orang Arab masuk Islam. Semua orang Arab semuanya masuk Islam. Tidak ada yang tidak, semua orang Arab. Orang Quraisy semuanya masuk. Orang Quraisy semuanya masuk ini ketika dibuka. Begitu juga orang-orang sekitar. Karena mereka mempercayai bahwa ketika Rasulullah SAW mendapatkan telah membuka Mekah, bahwa mereka yakin bahwa Nabi Muhammad ini memang seorang nabi, seorang utusan. Mereka sendiri tidak percaya ada orang boleh menakluki atau membuka Mekah, tidak ada. Orang biasa tidak mungkin. Berarti kepercayaan mereka mengakui bahwa Muhammad ini memang Rasulullah. Akhirnya semuanya masuk. Nah, ketika masuk tersebut, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan di sini dan juga dari Yaman. Wa ahlil Yaman. Nasrullah wal Fatah. Pertolongan Allah dan pembukaan Mekah. Dan Nabi ada menyebutkan dan juga ada orang-orang Yaman. Akhirnya para sahabat bertanya, siapa orang-orang Yaman wahai Rasulullah SAW? Kan orang Yaman datang dari selatan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, raqiqul qulub, ra'afatul qulub. Mereka ini berhati lembut. Mereka berhati
berhati lembut. Dan sebaik-baik ilmu fikih adalah yang didapat dari orang-orang Yaman. Nah, sebaik yang fikih tersebut. Maka itu dikatakan sebagai kesaksian Rasulullah SAW untuk orang-orang Yaman. Orang-orang ya, karena kalau kita lihat dari segi sejarah, Arab memang asalnya dari Yaman tersebut. Keturunan daripada Arab Aribah, bukan Arab Musta'rabah. Karena Arab dibagi kepada dua jenis, Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Arab Aribah, Arab asli, tulen. Arab Musta'ribah yang datang jadi seperti Nabi Ismail. Nabi Ismail ini Arab tapi Musta'ribah. Karena asalnya bukan orang Arab. Nabi Ibrahim berasal dari mana? Dari Babilonia. Tapi Nabi Ismail tinggal di Mekah, akhirnya kawin dengan orang-orang Jurmum dari asal Yaman, akhirnya menjadilah orang Arab. Tersebut. Jadi di sana Fatah dan ahli Yaman. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ahli Yaman pembuka. Disebutkan ahli Yaman seperti yaitu yang berhati lembut. Semuanya mereka ini dikatakan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertakbir, dengan bertahmid, dan mereka menangis. Mereka menangis berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari segi sejarah, orang-orang Yaman mereka mengetahui bahwa akan ada seorang nabi yang datang. Sebagaimana kisah Amir orang Yaman tersebut. Ketika nabi diputrakan, dia langsung tahu ada nabi karena mendapatkan pengetahuan. Kemudian dia dengan istrinya terus pergi ke Mekah untuk berjumpa dengan anak yang baru dilahirkan tersebut. Akhirnya mencium kakinya, mengakui syahadat Rasulullah dan meninggal. Amir tersebut. Dia tahu Yaman memang sudah ada kisah-kisah yang terdahulu. Sebagaimana kita kisahkan tentang siapa? Nabi Hud, bangsa Nabi Hud, kaum Ad. Bagaimana mereka itu luar biasa hebatnya kan? Yang ahli sains yang ada, yang kita pernah bicarakan beberapa waktu dahulu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam agama Islam semua orang Arab tersebut. Dengan dibukanya Mekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka baru percaya. Selama ini pertentangan mereka dengan Rasulullah masih belum melihat, walaupun Rasulullah sentiasa menang dalam peperangan. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Bainik Maunuka, dalam perang Khandak, semuanya tahu Rasulullah menang. Tapi mereka masih ragu untuk menerima Muhammad sebagai Rasulullah. Mereka menerima Muhammad sebagai utusan Allah masih ragu. Tapi ketika sudah Mekah dibuka, baru tahu, oh ini betul-betul bukan orang biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu semua orang Arab masuk ke dalam Islam ketika itu. Apalagi orang-orang Mekah. Walaupun ada yang tidak mau menerima Rasulullah SAW, mereka pergi lari, tapi akhirnya kembali. Sebagai contoh Ikrimah, anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal juga pada asalnya dia tidak mau menerima masuk Rasulullah. Ketika masuk ke Mekah, dia lari. Tapi lari pergi kemana? Mau pergi ke Habasyah. Tapi di tengah jalan, di tengah laut tersebut, akhirnya ada ombak yang memaksa dia untuk kembali. Dan akhirnya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mengisytiharkan Islam. Tadinya dia mau lari. Tapi tetap akhirnya dia mendapatkan hidayah, dan akhirnya menjadi salah seorang pengikut Rasulullah SAW.